Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala rasulika karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat diringi salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadisnya, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang mau bahagia di dunia, caranya dengan ilmu, dan barang siapa yang mau bahagia di akhirat, juga caranya dengan ilmu. Dan bagi barang siapa saja yang mau bahagia di dunia dan akhirat, juga caranya dengan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang penuh dengan keberkahan ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian kita dengan kitab Syajaratul Ma'arif karya Sultanul Ulama Imam Izzuddin bin Abdissalam rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan subuh kali ini kita kembali akan melanjutkan bacaan kita fi faslin al-ihsanu ilal maiti, pasal yang membahas keharusan kita berbuat baik kepada orang yang sudah mati. Sebagaimana manusia senang diperlakukan saat dia hidup, begitu juga seorang manusia paling senang diperlakukan yang sama pada saat dia sudah mati. Jadi itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, prinsip dalam kita bermuamalah dengan manusia, sebagaimana perilaku kita dalam bermuamalah dengan orang tersebut saat dia masih hidup, begitu juga kita bersikap saat orang tersebut sudah meninggal dunia.
Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, di antara bentuk al-ihsanu ilal maiti, berbuat baik kepada orang yang sudah mati, dijelaskan berikutnya oleh Imam Izzuddin bin Abdissalam, al-mubadaratu ila qada'i duyuni, segera ditunaikan utang piutangnya si mayit. Karena Bapak Ibu, yang namanya mayit, kalau dia masih berkait dan bersangkut paut dengan utang piutang, ruhnya tidak mau diterima sama Allah. Kemudian sholatnya tidak mau disolatkan oleh Rasulullah. Dulu Nabi Muhammad pernah menolak seorang sahabat yang ternyata masih banyak bersangkut paut dengan utang piutang dengan orang lain. Rasulullah selalu sebelum didatangkan mayit untuk beliau sholatkan, yang dia tanya yang pertama, hal alaihi dainun, apakah orang ini masih ada utang piutangnya? Satu kali waktu si mayit ini punya utang piutang tidak banyak, 2 dinar. Berkatalah ahlul baitnya, na'am ya Rasulullah, wa huma dinarani. Benar ya Rasulullah, si mayit ini masih ada utang piutang 2 dinar lagi yang belum lunas. Apa jawaban Rasulullah? Sallu ala sahibikum, kalian saja yang sholat kepada mayit ini, saya tidak. Sampai kemudian datang Abu Qatadah, ahli waris daripada si mayit. Beliau berkata, huma alayya ya Rasulullah, 2 dinar utangnya si mayit ini biar saya yang melunasi nanti wahai Rasulullah. Nah, baru saat ada orang yang mau menjamin membayarkan utang mayit tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenan untuk menyalatkan jenazah tadi, baru disolatkan. Maka sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebelum jenazah disolatkan, ditanyai dulu. Bagi orang yang ada utang piutang ditanya. Kalau utang piutangnya yang kecil, yang bisa dimaafkan, bukan pemaaf, alhamdulillah. Kalau utangnya banyak, tidak bisa dimaafkan, insya Allah pintu Ahlul Bait terbuka 24 jam untuk menyelesaikan utang piutang itu. Dengan kita membuat semacam garansi dan komitmen untuk melunasi utang piutangnya si mayit, dengan itulah Bapak Ibu si mayit boleh kemudian disolat jenazahkan. Nah, baru kita kemudian melaksanakan sholat jenazah untuk si mayit. Sama apakah utang piutang itu kepada manusia, begitu juga utang piutang seorang manusia dengan Allah. Nah, di sini disebut oleh Imam Izzuddin bin Abdissalam beberapa bentuk contoh utang piutang yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kal haji, utang haji, wazakati, utang zakat. Bapak Ibu pernah bernazar haji. Nazar itu utang, tapi kalau nggak nazar nggak apa-apa. Tapi kita pernah bernazar haji, cuman belum dapat panggilan. Sebelum panggilan itu datang, kitanya yang keburu mati. Maka Bapak Ibu dalam keadaan seperti ini wajib ada orang yang membadalkan haji kita. Rasulullah dulu di masa hidupnya pernah ditanyai oleh seorang perempuan, ya Rasulullah, inna ummi qad nazarat an tahujja famatat ummi walam tahuj afa hujji an ummik. Wahai Rasulullah, di masa hidupnya dulu ibuku pernah bernazar haji,
tapi sebelum nazarnya kesampaian keburu wafat. Apakah saya sekarang punya kewajiban menunaikan haji atas nama ibuku? Jawab Rasulullah, hujji an ummik, berhajilah kamu atas nama ibumu. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, nazar haji kalau tidak bisa kita lunasi, itu jadi utang antara kita dengan Allah, wajib diganti atau dibadal oleh orang lain saat kita sudah meninggal dunia. Begitu juga zakat. Bapak Ibu punya sejumlah harta, hartanya mencapai nisab dan melampaui haul, sudah mencapai nisab, sudah melampaui haul, tapi kitanya belum sempat menunaikan zakat, keburu meninggal dunia, sakit meninggal dunia, belum sempat kita keluarkan zakat dari harta itu ahli waris sebelum dia bagi harta warisan wajib dulu menyelesaikan utang zakat. Itu haknya Allah, itu zakat 2,5% kalau zakatnya profesi, 1/5 kalau pertanian yang diairi oleh irigasi, 1/10 kalau sawahnya tak ada hujan, tidak ada irigasi. Untuk utang antara kita dengan Allah. Wasaumu, begitu juga puasa. Bapak Ibu puasa Ramadan sakit 5 hari dan bisa puasa ganti di luar bulan suci Ramadan. Sebelum sempat kita ganti keburu wafat, maka puasanya ini Bapak Ibu wajib diganti, tapi tidak dalam bentuk puasa. Nah, kalau haji kenapa dalam bentuk haji? Karena haji itu Bapak Ibu ibadah ghairul mahdoh. Apa maknanya ibadah ghairul mahdoh? Ibadah yang dalam pelaksanaannya tidak hanya tok fisik, butuh juga fulus. Haji tidak akan pernah tercapai tanpa ada istita'ah uang. Maka Allah bilang dalam surat Ali Imran, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, bagi yang ada istita'ah, kemampuan uang, baru wajib melakukan ibadah haji. Nggak ada uang, tidak wajib melakukan ibadah haji. Sebab itu ibadah haji masuk ke dalam kategori ibadah ghairul mahdoh. Pelaksanaannya itu tidak hanya pada kekuatan badan, tapi juga butuh dukungan uang. Boleh diganti sama orang lain dalam bentuk yang sama. Begitu juga zakat Bapak Ibu. Zakat itu ibadah ghairul mahdoh. Pelaksanaannya boleh diganti dalam bentuk yang sama oleh orang lain. Tapi kalau kita tinggal utang puasa, Bapak Ibu ada nggak puasa, boleh nggak diganti sama anak dengan puasa 5 hari setelah kita wafat? Nggak boleh. Kenapa? Puasa itu masuk dalam kategori ibadah mahdoh, ibadah yang dalam pelaksanaannya cuma fisik saja. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 184 berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu, bagi orang yang tidak lagi memungkinkan untuk berpuasa, apakah disebabkan usia sepuh atau penyakit yang menahun, atau wanita hamil 9 bulan, setelah hamil selesai harus menyusui anaknya 2 tahun, setelah selesai menyusui hamil lagi anak kedua, seperti itu terus. Nah, maka boleh diganti dengan bentuk bayar fidyah. Nah, orang yang sudah meninggal tidak puasa, ahli warisnya membayarkan fidyah 0,5 kilo setiap harinya. 30 hari berarti 15 kilo beras. Kita bayarkan kepada fakir miskin yang membutuhkan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah.
Berikutnya wan nuzur. Nah, nuzur ini berbagai macam bentuk nazar. Wajib ditepati kalau nazar kita itu terjadi. Sunnah ditepati kalau tidak terjadi. Kalau terjadinya setelah kita wafat, Bapak Ibu nazar, kalau saya punya anak, anak saya itu punya keturunan, saya akan berpuasa 7 hari. Karena anak kita lama kawin dan punya anak, susah kita sebagai ayah. Akhirnya kita nazar sama Allah, ya Allah, kalau anak saya ini punya anak, saya puasa 7 hari. Kita meninggal dunia, anak kita belum punya anak. 2 tahun setelah kita meninggal dunia kejadian. Ya, kejadiannya apa? Punya anak. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, nazar kita itu dibayarkan kafarah oleh ahli waris. Bukan lagi kita sudah tidak ada, sudah selesai, tidak lagi berkaitan dengan syariat. Bagaimana cara membayarkan kafarahnya? Memberi makan it'amu asyarati masakin, memberi makan 10 fakir miskin, min awsati ma tut'imuna ahlikum, dari makanan standar masyarakat setempat yang mengenyangkan. Kasih makan 10 orang fakir miskin, selesai, tunai nazar kita dengan Allah. Wa duyunul ibad, sama sebagaimana kita wajib melunasi utang kita dengan Allah, juga hal yang sama berlaku, wajibnya kita melunasi utang kita dengan sesama hamba. Wa tanfizu wasayahu, selain pelunasan utang juga wajib dilunasi semua macam bentuk wasiat kepada orang-orang yang dipercayai oleh orang yang sudah meninggal dunia. Jadi melunasi utang itu bebannya kepada harta warisan. Oh, harta warisannya habis, maka bebannya kepada harta ahli waris. Jadi Bapak Ibu, masyarakat kita itu yang kebayang terhadap harta warisan yang enak-enaknya aja. Padahal ada risiko besar karena kita punya hubungan dengan pengwaris. Resiko besarnya apa? Kalau semua harta warisan ini habis untuk melunasi hutangnya pengwaris, maka ahli waris wajib dari hartanya Bapak Ibu melunasi utangnya pengwaris. Jadi ada resiko. Karena ada resiko itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kompensasi yang layak kepada ahli waris dalam bentuk penerimaan harta warisan. Jadi kata orang Aceh, nahe naha. Ada resiko, ada hak di situ Bapak Ibu. Jadi kalau masyarakat kita pikir ahli waris itu selalu dapat untung, enggak. Dia juga punya nanggung resiko. Kalau bapaknya itu punya hutang piutang banyak sampai habis harta warisan, bahkan dia harus melunasi utang itu dari hartanya sendiri. Sama juga Bapak Ibu halnya dalam hubungan kita sehari-hari ya. Suami istri itu kan ada resiko, maka ada hak dan hak antara suami istri yang tidak ada dalam hubungan yang lain. Ya, harta istri, kalau istri punya utang piutang, suaminya wajib membayar. Begitu juga sebaliknya. Ya, si istri ini juga wajib melunasi kalau memang ada utang dari suaminya. Jadi karena ada resiko itulah. Sama juga dengan wali ya, tadi. Wali dia pikir dapat harta warisan toh, padahal dia juga punya beban tanggung jawab mengasuh anak yang ada di bawah perwalian dia. Karena dia ada hak, maka diberikan hak sama Allah. Bukan hanya cuma menerima harta warisan, tapi dia juga punya tanggung jawab untuk mengasuh anak yang ada di bawah perwaliannya.
Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bukan hanya utang kepada Allah, tetapi juga utang dengan sesama manusia. Wa tanfizu wasoyahu, menepati semua wasiat. Wa du'a'u lahu qabla dufnihi wa ba'da dufnihi, banyak-banyak berdoa kepada mayit, baik setelah dia dikubur maupun sebelum dia dikubur. Nah, jadi yang dibutuhkan sama mayit itu cuma satu dari orang yang hidup, doa. Ya, apakah doa saat sholat jenazah ataupun doa di luar sholat jenazah. Maka saya heran Bapak Ibu, ada beberapa kampung di kota Banda Aceh itu tidak ada doa, yang ada cuma ceramah kematian. Kalau mayoritas kampung di Banda Aceh itu kan ada samadiyah, ada tahlilan. Tahlilan itu kan mendoakan mayit. Ada sebagian kampung di Banda Aceh nggak ada itu tahlilan. Pergi ke situ ngapain? Disuruh ceramah. Kebetulan ada satu dosen UIN kami itu meninggal dunia di salah satu kampung yang memang nggak boleh tahlilan di situ. Saya datang karena lihat saya sama pihak kampung itu disuruh saya ceramah. Saya tanya, cuma ceramah? Iya. Terus nggak boleh doa? Jangan. Di sini nggak ada doa. Lah, bingung saya. Terus dalam ceramahnya saya manfaatkan untuk menjelaskan ini. Ya kan, alhamdulillah disuruh ceramah. Nah, kesempatan bagi saya untuk menjelaskan. Kalau ceramah mayit itu nggak butuh ceramah orang hidup. Ya kan, ngapain dia dengar ceramah orang yang sudah masih hidup? Dia sudah melampaui satu zaman yang belum kita melampauinya. Dia sudah hidup di alam barzakh. Ceramah itu dibutuhkan oleh orang yang masih hidup untuk terus memperbaiki dirinya, kan itu. Orang yang sudah mati dengar ceramah, diejek kita, Allah kau banyak ngomong, nggak merasakan kehidupan di alam barzakh, kan gitu kata si mayit. Yang dibutuhkan oleh si mayit itu satu, doa dari orang yang masih hidup. Bapak-bapak ini yang takziah ramai ratusan orang. Bapak-bapak, ibu-ibu ini kalau mau dengar ceramah, jangan di sini, di masjid. Ngapain dengar ceramah di rumah duka, ya kan? Enggak butuh ceramah orang yang sudah mati. Mungkin butuh dengar nasihat ahlul bait yang sedang berduka supaya sabar, ya kan, teguh tabah, tidak meratap, ya itu mungkin butuh. Tapi berapalah itu persentase nasihatnya? Jangan sampai itu 100%. Yang paling utama orang yang baru meninggal dunia. Oleh sebab itu, nah saya ajak sama masyarakat di kampung itu. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita berdoa kepada mayit. Diaminkan doa saya. Allahumma firlahu warham. Amin. Kata Pak Kecil, Pak Ustadz udah ubah tradisi di kampung saya ini. Siapa suruh ceramah saya? Ya salah sendiri. Masa saya disuruh ceramah? Sudah tahu saya aliran orang yang mendoakan mayit, aliran tahlilan. Nah, disuruh lagi ceramah kepada orang yang beraliran tahlilan. Besoknya ternyata Pak, takziah di kampung itu 3 hari 3 malam berturut-turut takziah. Besoknya diundang penceramah, sampai ke telinga penceramah itu kalau kemarin ada doa, apa dia ngomong? Sampai saya juga ngomongan dia itu. Yang berdoa kepada mayit itu setan, nggak ada baiknya lah. Ini orang jenggotnya aja panjang, ilmunya nggak ada. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mayit itu butuh sekali doa. Teknis cara berdoa terserah kita itu. Yang mau secara jahar, rame-rame berjamaah, atau sendiri-sendiri dalam kesunyian, terserah kita, itu boleh dua-duanya. Yang penting wa du'a'u lahu, kita doakan si mayit qabla dufnihi wa ba'da dufnihi, sebelum dia dikuburkan ataupun setelah dia kuburkan. Ya. Jadi berbagai macam. Allahumma fir lahu, Allahumma la tahrimna ajrahu, Allahumma in kana muhsinan
fazid fi ihsani, kalau dia baik selama hidupnya tambahlah kebaikan dalam alam barzah baginya. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah, jadikanlah kuburannya itu taman-taman surga. Atau dengan cara kirim Al-Fatihah, ya, doa Al-Fatihah, atau dengan la ilaha illallah. Bukan saya yang ngomong, Al-Quran surat Muhammad ayat 19. Apa kata Allah? Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minin. Ketahuilah bahwa dia Allah, tiada Tuhan melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Wastaghfir li dzambik, mintalah ampun kepada Allah dengan kalimat la ilaha illallah itu. Maka Bapak Ibu, dalam ilmu tasawuf, kalimat la ilaha illallah lebih afdal, lebih baik, lebih agung daripada kalimat istighfar untuk meminta ampun dosa. Kita kan tahunya kalau minta ampun terhadap perbuatan dosa, astagfirullahaladzim, istighfar. Benar, nggak salah. Tetapi sepakat para ulama tasawuf kalimat la ilaha illallah itu lebih afdal. Kenapa? Orang kafir saja Bapak Ibu dengan mengucap la ilaha illallah sudah selesai dosa masa lalunya, nggak dianggap lagi pun sama Allah. Ya kan? Apalagi kitanya nggak kafir Bapak Ibu baca la ilaha illallah. Maka bacaan la ilaha illallah itu diperintahkan sama Allah untuk kita pakai, minta ampun atas dosa kita, wastaghfir li dzambika walil mu'minin, dan dosanya kaum mukminin. Orang yang mati itu kaum mukminin enggak? Maka dalam tahlilan yang dibaca apa? Namanya aja tahlilan Bapak Ibu. Kalimat la ilaha illallah. Ya kan? Kan tahlilan kita baca itu sama dia. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kita niatkan buat siapa? Buat orang yang sudah meninggal dunia. Nah, sedih saya kalau di kampung itu. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu nggak ada di kampung itu. Takutnya meninggal dunia nggak didoain nanti, diceramahin. Main diceramahin Bapak Ibu. Allah. Ya, tapi dikit-dikit sudah berubah Bapak Ibu kampung itu. Dulu tidak ada maulid. Semalam saya baru ceramah maulid di kampung itu. Kata orang kampung itu gara-gara Pak Ustadz banyak buat bid'ah baru di kampung. Dulu tidak ada maulid, sekarang sudah ada maulid. Ya. Dulu tidak boleh, ya sampai sekarang belum tahlilan, belum. Tapi setidaknya dalam takziah sudah ada doa. Alhamdulillah, sudah ada perubahan. Dikit-dikit sudah mulai berubah, ya. Ya, wal wukuf ba'da dufni sa'atan ala qabrihi li du'a wal istighfar. Ya, diam sejenak di atas kuburannya mayit, mendoakan mayit, beristighfar. Ya, kan dalam tradisi kita Bapak Ibu sebelum meninggalkan kuburan kita sama dia dulu, tahlilan dulu di kuburan itu kan. Baca tahlilan sama dia. Mayit itu Mbak persis seperti orang atau anak yang baru dibuang ke pesantren sama orang tuanya. Bapak Ibu pernah tinggal di pesantren atau di asrama? Itu kayak jatuh mental. Saya waktu ditinggal kan diantar gitu pesantren ke Lumputu waktu saya masih kecil, kelas taman SD masuk sanawiyah diantar pesantren. Itu waktu diantar pertama masih ketawa-ketawa, tapi detik-detik terakhir waktu orang tua kita mau pulang ke rumah, itu sedihnya minta ampun. Di tempat yang baru, teman baru, suasana baru, tidak ada yang kenal kita. Nah, ditinggal tiba-tiba, pergi semua. Orang tua saya, ayah, ibu, nenek, adik-adik, pulang semua ke kampung, ke tempat, ke rumah kita. Kita tinggal sendiri di lingkungan baru itu. Sedihnya minta ampun. Tapi kalau nggak dikuatkan Bapak Ibu, pasti saya minta pulang. Besoknya ditelepon sama orang tua kan,
Nah, ditanyai apa kabar, gimana. Itu kan penguatan. Nah, cara kita nelpon orang yang sudah meninggal dunia gimana? Ya istighfar. Kita kuatkan main itu. Kenapa? Dia di alam baru, Pak. Ketemu dengan ruh gentayangan. Apalagi di komplek kuburan itu banyak ahli maksiat. Alah, nggak bisa tidur, kena azab tetangga tiap malam. Itu kenapa? Kenapa di dalam Islam kita sunnahnya dikuburkan di lingkungan orang soleh? Kenapa Abu Bakar minta agar dia dikuburkan di sampingnya Nabi? Begitu juga Umar minta dikuburkan di sampingnya Abu Bakar. Bapak Ibu, kalau ada satu gelas, dalam gelas ini dituang susu. Susunya penuh sampai meluber. Kita yang ada di samping gelas susu ini kan kecipratan susunya itu. Minimal gitu, Pak. Walaupun susunya nggak dikasih ke kita, dikasihnya ke orang soleh, tapi moga-moga berkelimpahan sehingga kitanya di samping ini ikut kecipratan dari susu itu. Begitu juga saat kita meninggal dunia. Maka kalau dulu orang Aceh nggak mau dia dikuburkan di kuburan umum, karena orang umum itu nggak jelas siapa, entah narkoba di situ, yang isap ganja juga di situ, penzina di situ, koruptor juga di situ, nggak mau dia. Jadi dulu istilahnya pakai bom keluarga, bom tahu, bom itu kuburan keluarga. Nah, kalau keluarga kan perintah Allah, ku anfusakum wa ahlikum nar, jaga diri dan keluargamu dari api neraka. Nah, itu untuk menjaga supaya alam barzahnya tenang. Nggak diganggu sama tetangga yang kena azab. Bapak Ibu kalau punya tetangga cerewet di dunia itu kan seperti azab kubur. Sudah di dunia merasakan azab kubur, di akhirat aduh ganggu lagi tetangga, kan nggak nyaman itu. Maka di Arab Saudi itu Pak ada kuburan khusus para penghafal Al-Quran. Kuburannya itu di Mekah, di samping dengan kuburan keluarga Raja Arab. Sengaja itu dibuat. Ini kuburan keluarga Saud, keluarga Raja Arab. Di sampingnya itu kuburan khusus para penghafal Al-Quran 30 juz. Yang cuma hafal juz 30 nggak boleh. Kalau kita kan amma yatasaalun juz 30. Anin naba'il azim ini 30 juz bukan juz 30. Nah, di situ dikuburkan semua. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, wa talbu tasbituhu inda su'alil malakain. Nah, ditalqin ulang. Nah, itu walaupun khilafiyah, tapi dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah ditalqin ulang itu sunnah. Wa talbu tasbituhu inda su'alil malakain. Sambil tahlilan istighfar itu diajari atau diberitahu atau dikasih ingat ulang si main. Apakah dia mendengar? Mendengar Bapak Ibu. Cuman dia tidak bisa dia nyahut, kitanya yang nggak bisa dengar. Itu kan ada hadis sahih. Semua makhluk hidup di hari Jumat tahu apa yang sedang terjadi dengan para ruh. Yang nggak tahu itu cuma manusia. Sehingga Imam Ibnul Qayyim itu dalam kitabnya, Imam Ibnul Qayyim itu ada satu kitab yang membahas tentang kehidupan para ruh. Bapak Ibu yang penasaran nanti kehidupan di alam barzah bagaimana, baca itu kitab. Beliau bilang, apakah anjing, kucing, ayam, kalau ayam itu hewan yang paling sensitif Bapak Ibu. Ayam itu hewan yang bisa melihat makhluk-makhluk seperti itu. Maka kalau ayam berkokok di pagi hari, tanda dia melihat malaikat, hadis Nabi. Maka kata Imam Ibnul Qayyim, Bapak Ibu gampang aja kalau mau tahu ahli kubur ini sedang diazab atau sedang dapat nikmat, tebar beras atau jagung dekat kuburan. Kalau ayam itu mau makan jagung ataupun beras yang kita tebar, berarti sahibul kubur banyak mendapat nikmat dari Allah.
Tapi kalau dia pun ayam lapar Bapak Ibu, nggak kita kasih makan 2 hari 2 malam, kita tebar beras, kita tebar padi atau jagung di kuburan, dia nggak mau makan, berarti shahibul kubur itu kemungkinan besar lagi diazab sama Allah. Kenapa? Bapak Ibu selera makan nggak? Kalau lihat di video orang digorok, itu saya pernah ngalami Bapak Ibu. Waktu dulu di Arab Saudi masih ada hukum kisos, sekarang nggak ada lagi. Semenjak Muhammad bin Salman berkuasa itu nggak ada lagi hukum kisos. Dulu ada. Waktu saya haji pertama 2005 itu nonton kami potong tangan, diajak sama teman-teman. Orang nyuri dipotong tangannya. Kalau di Indonesia seperti itu, insya Allah selesai koruptor. Pejabat buntung tangan. Kepada koruptor, ya kan? Diajak nonton. Itu sebelum ditebas sama algojo di garis, pakai kapur dikasih. Kemudian algojo itu bersiap-siap itu dengan pedang yang tajam sekali. Dan tebasannya itu nggak melenceng dari garis itu. Kayaknya profesional betul itu algojo. Sudah latihan lama dia itu. Sekali tebas, putus tangan dari pergelangan tangannya. Tangannya jalan-jalan, darah muncrat. Untuk menghentikan pendarahan dimasukkan ke minyak panas. Orangnya teriak, oh. Teriak. Saya nonton itu seminggu nggak selera makan, Pak. Dikasih makan enak, waduh nggak selera. Kebayang terus itu. Orang dipotong tangan itu. Jumat depannya diajak lagi sama teman saya tuh. Nonton yuk, ada orang mau dipenggal kepalanya. Gila kamu, saya bilang. Orang dipotong tangan aja seminggu saya nggak makan. Apalagi lihat orang dikisos, putus kepala itu. Sebulan saya nggak makan, Pak. Nah, kita kalau lihat orang diazab, selera kita makan, Pak. Gitu juga hewan. Nah, maka kalau hewan itu mau makan makanan, ada kambing di kuburan itu mau merumput dia, atau ada sapi, atau ada ayam, ada kucing lewat, bahkan kucing itu mau duduk di kuburan, tandanya shahibul kubur itu dapat banyak nikmat. Tapi kalau sebaliknya nggak ada satupun hewan mau di situ, tandanya shahibul kubur itu lagi dapat azab. Tapi jangan dites. Nanti pulang dari sini saya tes nih kuburan teman saya nih, nakal dulu. Nanti waktu bapak-bapak meninggal dites juga sama orang lain. Wah, kurang ajar kamu buat bapak saya tuh. Dites di video lagi ya, ini tanda lagi diazab. Jangan, lihat aja ya. Jadi kalau ya, maka Bapak Ibu juga gitu, di dunia gitu juga. Tanda-tanda orang baik itu salah satunya kalau hewan-hewan itu suka kan, karena hewan-hewan itu punya insting yang kuat, dia bisa membedain mana baik mana buruk. Bapak Ibu jangan marah kalau datang kucing tiba-tiba duduk di samping kita. Kan ada kadang-kadang kucing itu pluk, duduk aja dia. Itu dia tandanya dia nyaman di samping orang baik. Nggak mau kucing itu pergi sama orang atau yang pukul dia, mana mau kan? Dia milih pada orang baik. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, disuruh di dalam agama tasbituhu inda su'alil malaikain. Kita kuatkan orang meninggal dunia itu saat ditanya oleh 2 malaikat. Idza ataka malakaini munkar wan nakir. Jika nanti kamu didatangi oleh malaikat munkar dan nakir, fala takhaf fala taza, jangan takut, jangan kaget. Fa innahuma makhlukani min makhlukatillah, karena 2 malaikat itu sama seperti kamu, makhluk ciptaan Allah, tidak ada yang harus ditakutkan. Fa idza sa'alaka, jika kedua malaikat itu nanya, man rabbuka. Nah, ini bocoran soalnya saya kasih tahu supaya bisa jawab nanti. Tinggal jawab Allahu Rabbi, gitu kan. Wa ma nabiyuka Muhammad Rasuli. Nah, Muhammad nabiku.
Kalau orang Gavatar, siapa nabimu? Ahmad Musaddiq. Wah, kena siksa. Masa Ahmad Musaddiq nabi ya? Nah, makanya nggak boleh salah akidah itu Bapak Ibu. Jangan nanti salah dapat bocoran soal, salah jawab pula nanti kan. Bapak Ibu kalau nggak bisa jawab di sekolah, resikonya cuma nggak naik kelas. Tapi sekarang ada juga orang nggak naik kelas, tapi ijazah ada juga. Asal ada duit. Tapi di hari kiamat itu kalau salah jawab, resikonya kena tampar, kena azab. Ya. Wama kita buka apa kitabmu? Apa bilang Al-Quran kitab, Al-Quran adalah kitabku. Bisa baca? Belum. Maka baca Quran, jangan nanti ditanya di tes. Ya, kayak calon gubernur kita kemarin dites, nggak bisa baca Quran. Ya kan nanti dites sama Munkar dan Nakir kalau nggak bisa baca Quran, berat itu urusannya. Ya, summa ta'ahada qabrahu bisyarah wa taslim wa du'a il mansur. Nah, kemudian bertekad, berkomitmen untuk biziarah, untuk diziarahi kubur itu, wa taslim, sunnah waktu ziarah apa? Ucapkan salam. Assalamualaikum ahla daral qaumil mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Salam sejahtera kepada kalian di kampungnya kaum mukminin dan insyaallah kami juga akan bersama dengan kalian. Itu salam yang disunahkan oleh Nabi. Wa du'aul maksur, begitu juga saat ziarah kubur disunahkan kita berdoa kepada ahli kubur. Wa an la yuzkara illa bi khairin, jangan pernah nyebut mayit dengan hal-hal yang enggak baik. Perintah Nabi, uzkuru mahasina mautakum, yang disebut kebaikan dia. Yang keburukan lebih baik ditinggalkan, didiamkan saja. Kenapa? Mayat itu kan makhluk ruhiyah. Ruh itu Bapak Ibu tersiksa betul kalau kita sebut kejelekan dia. Dan dia senang kalau kita sebutkan kebaikan dia. Illa antamasal hajata ila dzikrihi bisyarrin dijarhihi fi syahadatihi wa riwayatihi. Kecuali kalau memang ada kebutuhan untuk kita menyebut keburukan dia. Untuk urusan pengadilan misalnya, si main ini masih ada sengketa di pengadilan. Untuk menjelaskan mana yang hak dan mana yang batin, mau nggak mau kan kita harus sebut ketidakbaikan dia. Atau misalnya ada anak perempuan, si main ini ada anak perempuan, mau nikah dengan anak kita laki-laki. Sebelum menikahkan anak, kan salah satu yang harus kita telusuri itu apa? Nasab, keturunan. Bapak ibu ditanya, kayak mana anak perempuan itu? Bapaknya kayak mana? Oh, bapaknya sudah meninggal. Dulu sebelum meninggal kayak mana? Itu harus cerita, Bapak. Harus cerita. Kalau ditanya sama orang yang butuh jawaban tentang itu, walaupun dia dulu orang gak baik, tapi ada kebutuhan yang memang diharuskan di dalam syariat. Kalau nggak ditanya, kita nggak wajib. Jangan pula sok-sok kasih tahu sama orang itu, bapaknya itu nggak benar. Jangan, Bapak Ibu. Kalau ditanya saja, kalau nggak ditanya jangan. Seperti itu ya. Au tahdziru min bid'atihi wa fasadatu batihi. Atau kita ingin mengingatkan orang untuk tidak seperti dia yang meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah. Ya, tapi di zaman sekarang kita pun tidak tahu yang mana meninggal husnul khotimah dan mana meninggalnya su'ul khotimah. Jadi berbaik sangka kepada semua orang itu jauh lebih baik daripada kita berburuk sangka kepada orang tertentu. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, semoga apa yang telah kita sampaikan pada kesempatan subuh kali ini bermanfaat kepada kita semua. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan fasal pembahasan berikutnya, fil ihsani ilal marid. Kita juga dianjurkan berbuat baik kepada orang yang sakit, orang mati
disantuni oleh orang yang masih hidup, orang fakir disantuni oleh orang kaya, dan orang sakit dalam agama wajib disantuni sama orang yang sehat. Moga-moga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa yang telah kita sampaikan pada kesempatan subuh ini bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrul minallah fatul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.